Cerita film action ini diawali dengan berlatar pada tahun 2600 sebelum Masehi, di mana sebuah kota bernama Kandak yang digadang-gadang sebagai kota maju dan berkembang pesat sampai kemunculan seorang raja kejam bernama Raja Antok yang mengerahkan bala tentaranya dan menjadikan seluruh rakyat berada dalam penderitaan. Tujuan utama Raja Antok menjajah adalah untuk mencari Eternium yang menjadi bahan utama pembuatan sebuah mahkota bernama mahkota Sabak yang disinyalir sebagai sumber kekuatan sihir yang bisa membuat pemakainya memiliki kekuatan tak terkalahkan dan abadi selamanya. Dari semua rakyat Kandak yang pasrah menerima penindasan, ada satu anak bernama Hurut yang memiliki harapan besar untuk menumpas kebatilan, di mana Raja Antok yang mengetahui hal itu pun langsung mengambil tindakan dengan memenggal tepat di hadapan seluruh rakyat. Akan tetapi could quickly ignite a fire, and so they got a miracle. Hurut pun diselamatkan oleh ketua para dewa yang menganggap jika Hurut adalah orang yang tepat untuk menerima kekuatan para dewa, di mana Hurut akan menjadi sang jagoan yang dijuluki dengan nama Tet Adam yang memiliki kekuatan setara dewa yang mampu meruntuhkan kekuasaan Raja Antok. Singkat cerita, kita akan dibawa ke masa sekarang di mana Kandak kembali berada dalam tirani karena sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh tentara bayaran internasional Intergang dan penjajah asing, sehingga lagi-lagi mereka membutuhkan sosok pahlawan seperti Tet Adam yang membuat Kandak kembali dalam kedamaian. Watch where you're going. Kita pun akan diperkenalkan pada seorang arkeolog sekaligus buronan bernama Adriana bersama dengan Karim adiknya dan satu rekannya bernama Ismail yang berhasil mengetahui lokasi mahkota Sabak disimpan. Karena Adriana memiliki sebuah teori bahwa tujuan Intergang menguasai Kandak adalah untuk mencari mahkota Sabak yang digadang-gadang memiliki kekuatan tak terbatas untuk menjadikan pemakainya menjadi penguasa tak terkalahkan. Are you sure about this? Berlokasi di sebuah gua yang berada di perbukitan, Adriana dan Ismail akhirnya berhasil menemukan mahkota Sabak yang melayang tepat di antara dua batu yang baru saja Adriana mendapatkannya. Intergang tiba-tiba muncul untuk merebut mengambil alih mahkota tersebut. Now, give me brother. In 5. Saat itulah Adriana menemukan mantra yang tertulis pada sebuah batu dan membacanya untuk membangkitkan sang jagoan, yang ketika Adriana menyebutkan passwordnya, tiba-tiba Tet Adam pun bangkit dengan fisik seperti The Rock, di mana dia memiliki beberapa keahlian seperti kecepatan, bisa terbang dan kebal terhadap peluru, sehingga para tentara barat ini pun dibantai habis tak tersisa. Ismail tewas tertimpa reruntuhan, sementara Adriana dan Karim berhasil membawa mahkota Sabak, sedangkan para tentara bayaran yang bermunculan tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi, dan ia benar-benar melakukan pembantaian massal terhadap para tentara bayaran yang memang jahat ini. Yang ketika dia sedang ngaliuk atau menoleh pada Adriana, tiba-tiba
Disinilah kita akan diberitahu bahwa Ted Adam sama seperti Superman, di mana sekuat-kuatnya ciptaan Tuhan pasti memiliki kelemahan. Superman lemah terhadap batu Krypton, sedangkan Black Adam lemah terhadap Ethereum yang merupakan unsur utama pembuatan mahkota sabak, sehingga perutnya pun sedikit terluka akibat meledak yang berisi Ethereum barusan. Sementara Ted Adam dibawa ke rumah Adriana, kita akan beralih ke tempat lain, yaitu markas perkumpulan superhuman atau manusia yang dianggap super, di mana kelompok ini menamai diri mereka sebagai Justice Society atau masyarakat keadilan, sehingga ketika ada berita tentang kemunculan manusia super yang membantai tentara di Kandak, membuat orang pemerintah ini perlu untuk mengirim 4 anggota Justice Society. Kembali ke Ted Adam yang baru gugah bobo alias bangun tidur, di mana di situ ada Amon, anak kandung Adriana yang sudah tidak punya bapak, di mana mereka semua akan dibuat geleng-geleng kepala dengan sikap dan pergerakan Ted Adam yang seenak jidat berjalan menghancurkan dinding rumah orang yang memang tahulah dia teh kuat, bisa terbang anti peluru untuk jalan cik dong atuh lewat pintu yang sudah disediakan atau pakai jalur normal. Vanquished. Condemned to the eternal sleep of the damned. Hurut alias Ted Adam pun terbang keluar dan melihat patung dirinya yang dibangun tepat di tengah-tengah kota, yang sama seperti dirinya waktu dulu alias di adegan awal tadi, di mana di sini Amon melakukan gerakan yang merupakan simbol dari sebuah harapan. Namun tiba-tiba muncullah para tentara bayaran disusul oleh Adriana, yang ketika ketegangan dimulai terasa, tiba-tiba saat Ted Adam akan menjatuhkan 2 penjahat, itulah muncul Justice Society yang terdiri dari 4 manusia super. Ada Dr. Fate sang penyihir, Hawkman sang manusia elang, Cyclone sang pengendali cuaca sekaligus pawang hujan, dan terakhir ada Atom Semester yang masih duduluran dengan Ant-Man yang tentu saja sama-sama bisa memanipulasi ukuran tubuh. Sementara Cyclone dan Atom Semester masih bersiap-siap, Hawkman dan Dr. Fate pun turun duluan untuk mencegah Adam membunuh orang-orang jahat seenak jidat, di mana Dr. Fate menggunakan kekuatan sihirnya untuk menciptakan ilusi sehingga Hawkman punya kesempatan untuk menyerangnya. Giliran Cyclone yang beraksi, di mana dia pun menciptakan angin tornado dan menghempaskan banyak sekali batang besi, pun sama dengan Dr. Fate yang mampu melakukan Kagebunshin no Jutsu. Tetapi itu tak cukup untuk mengalahkan kemarahan Ted Adam yang ketika ledakan terjadi, Atom Semester pun segera beraksi. Dan ketika diteriaki seorang pahlawan, Ted Adam pun seperti tidak terima dan pergi ke reruntuhan istana Raja Antok, sehingga Adriana dan Justice Society merasa perlu untuk menyusulnya. Sementara Amon dan Karim sendiri akan dibuat terkejut saat melihat Ismail yang ternyata masih hidup, sekaligus mengungkapkan sebuah fakta bahwa Ismail adalah keturunan terakhir Raja Antok yang sudah lama mencari mahkota sabak. Karena mahkotanya tidak ditemukan, Ismail pun memutuskan untuk menculik Amon, di mana Ted Adam dan Justice Society akhirnya berdamai dan bekerja sama untuk menyelamatkan Amon yang dibawa menggunakan motor terbang. Ted Adam berhasil menangkap motor terbang terakhir yang mendarat tepat di pesawahan di Rarong dekat Sungai Ciwulan, yang ternyata Amon dibawa oleh Ismail ke tempat lain, sehingga Ted Adam akhirnya kembali ke kandang untuk menemui Adriana dan yang lainnya. Dan lagi-lagi Ted Adam kembali membuat jengkel si Hawkman ketika dia menjatuhkan 2 penjahat untuk mengetahui di mana lokasi Amon diculik, sehingga terjadilah sedikit perkelahian di antara keduanya yang justru secara tak sengaja menemukan mahkota sabak yang Amon sembunyikan di kamarnya. 23
pounds of pure Eternium. Mereka pun langsung berangkat menuju tempat tambang tempat Amon diculik, yang mana terjadi sedikit perdebatan ketika Adriana akan menyerahkan mahkota sabak asalkan bisa menyelamatkan nyawa Amon anaknya. Padahal apabila mahkota sabak itu sampai berada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab seperti Ismail yang merupakan keturunan terakhir Raja Antok, maka akan membangkitkan sosok dari neraka yang akan membuat dunia diambang kehancuran. That was sarcasm again, yes? Very much so. Karena tambang tersebut merupakan milik Intergang yang dijaga ketat oleh para penjaga yang memiliki teknologi tinggi, Hawkman pun menyusun rencana untuk bisa masuk dengan memberikan tugas untuk masing-masing pahlawan yang ada. Akan tetapi, ya, mentang-mentang Ted Adam memiliki ilmu, kadugalan, dan sakti mandraguna, dia pun langsung gas maju tanpa memperdulikan rencana yang berbelit-belit, yang pada akhirnya mereka semua berhasil menemukan Amon yang sedang ditawan di dalam medan energi Ethereum, sehingga Ted Adam tidak bisa untuk menembusnya. I have it. Pada akhirnya mereka pun harus merelakan mahkota sabak diserahkan, yang ketika Ismail sudah mendapatkannya dan menarik pelatuknya, tiba-tiba kekuatan besar yang dimiliki Ted Adam rupanya tidak bisa dikendalikan, terbukti dengan momen barusan saat dia menghancurkan sekitarnya, bahkan membuat Amon terluka sampai tak sadarkan diri, sehingga Adam langsung terbang ke istana Antok untuk menenangkan diri. Di istana Antok, perbincangan mendalam pun terjadi ketika Hawkman menyusulnya, di mana fakta sebenarnya akhirnya akan terungkap. Ketika Adam yang kita lihat saat ini bukanlah si Hurut, melainkan ayahnya, yang ternyata pada hari di mana Hurut diselamatkan dari pemenggalan, memang dialah yang dipilih oleh para ketua dewa untuk mendapatkan kekuatan sajam dan menjadi sang jagoan. Namun setelah popularitas Hurut menyebar ke seluruh penjuru Kandak, Raja Antok pun membantai ibu dan ayahnya, sehingga Hurut menyerahkan kekuatan sajam kepada sang ayah yang saat ini menjadi Ted Adam yang kita lihat dan kita kenal. He met Shazam. Adam yang dipenuhi kebencian dan kemurkaan pun tak bisa mengendalikan kekuatannya, yang berdampak pada banyaknya rakyat Kandak yang menjadi korban jiwa, sehingga para dewa tertua pun mengurung Ted Adam selama ribuan tahun, sampai akhirnya Adriana tak sengaja membangkitkannya. Patung yang kita lihat saat ini bukanlah patung dirinya, melainkan patung Hurut, putra tercintanya, yang dengan fakta bahwa kekuatan yang dimilikinya hanya menimbulkan kehancuran, Ted Adam pun memutuskan untuk menyerah dan akan dibawa ke fasilitas rahasia pemerintah untuk dikurung selamanya, yang berlokasi di bawah air di sebuah tempat rahasia. Kandak needed a hero. Shazam. Ted Adam akan ditidurkan tanpa bisa mengatakan password untuk melakukan transformasi, yaitu Shazam. To speak. Tanpa mereka sadari jika kematian Ismail adalah suatu hal yang disengaja, karena dengan kematian akibat kekuatan Ted Adam, jiwa Ismail pun dikirim ke tempat khusus di neraka untuk bertemu langsung dengan salah satu penghuni neraka yang punya izin untuk memberikan kekuatan iblis asalkan Ismail mengatakan satu kata, yaitu Sabak. Ia, Sabak pun bangkit untuk menguasai dunia, seperti mengendalikan perekonomian, mengatur ulang jadwal Piala Dunia, menjadi pemimpin rapat PBB, menguasai Twitter, mengambil alih peran Mark Zuckerberg, menonaktifkan kolom komentar di postingan berbau flexing dan lain-lain. Sehingga Justice Society langsung beraksi untuk mencegah hal itu terjadi.
Karena kekuatan Sabak terlalu besar, 4 manusia super ini pun tak sanggup untuk mencegahnya, yang ketika dia akan duduk di singgasana leluhurnya, Dr. Fate langsung menciptakan semacam kubah supaya Hawkman, Cyclone, dan Atom Smasher tidak bisa masuk, karena ternyata Dr. Fate sudah lama sekali memiliki vision atau penglihatan jika Hawkman akan mati dalam pertarungannya melawan Sabak, sehingga beliau memilih untuk mengorbankan dirinya demi nyawa sahabatnya tercinta. Hit it from every side! Sebagai manusia biasa yang mengandalkan kekuatannya hanya dari helm sihir, Dr. Fate pun jelas tidak sebanding dengan Sabak. Namun dia tahu betul siapa orang yang bisa mengalahkannya, yaitu siapa lagi kalau bukan Ted Adam, yang dengan kekuatan pikirannya Dr. Fate berhasil membangunkan Ted Adam dan membuat dia mengatakan passwordnya. You can hear me. Shazam. Tepat saat yang lain muncul, Dr. Fate akhirnya harus tewas di tangan Sabak, di mana dia akhirnya membangkitkan tentara neraka untuk menebar teror kepada Adriana dan rakyat Kahndaq, sehingga mereka semua akhirnya bersatu untuk melawan tentara-tentara rorongkong tersebut. Saat Hawkman nyaris mati, muncullah Ted Adam yang langsung membawanya dari sini, dan terjadilah pertarungan CGI tingkat tinggi dengan visual luar biasa yang memanjakan mata. Karena sumber kekuatan Sabak berasal dari iblis neraka, Ted Adam cukup kesulitan menghadapinya, sehingga Hawkman merasa perlu untuk membantu dengan memanfaatkan helm milik Dr. Fate untuk memperbanyak diri, sehingga hal itu memberikan kesempatan Adam untuk mencekram kedua tanduknya hingga dia berhasil membelahnya menjadi 2. Tell him the man in black sent you. Setelah semua selesai, Adam merasa jika namanya atau nama tersebut sudah ketinggalan zaman, sehingga dia memutuskan untuk mengganti namanya dengan Wrong. Di akhir cerita action, Black Adam pun menerima pesan dari Amanda Waller yang mengatakan jika kekuatannya menimbulkan ketakutan untuk sebagian besar umat manusia, sehingga dia perlu untuk mengirim seseorang yang pas untuk membuatnya mengerti, yaitu Kang Dadang. Tamat.